Wanita ini baru saja membunuh Presiden Rusia tetapi dia memilih untuk menyerah. Tapi dia juga tidak berniat untuk menyerah sepenuhnya seperti itu. Dalam perjalanan untuk dikawal, dia selalu menunggu kesempatan untuk bertindak. Akhirnya, kesempatan itu datang, wanita yang dengan cepat menangani polisi itu duduk di sebelahnya. Dia mengeluarkan pistol setrum dari samping polisi, pistol setrum itu membuat polisi yang mengemudi berteriak, membuka pintu kursi belakang mobil dan menendang polisi itu dengan satu kaki. Kemudian menggunakan arus listrik untuk menyetrum ubuh polisi yang mengemudi yang tidak sadar, arus membuatnya tersentak kuat. Setelah berjuang, mobil melaju langsung ke jalan layang. Ketika semua orang dalam kekacauan, dia mencuri kunci borgol dan berjalan pergi. Dia dengan nyaman mengambil topi, benar-benar berbaur dengan kerumunan. Wanita ini bernama Salt, adalah agen CIA AS. Orang sering mengatakan bahwa berjalan di sungai pasti membuat sepatu basah. Salt ditangkap selama melakukan misinya. Lawan menggunakan metode interogasi yang sangat kejam. Tapi Salt memutuskan untuk tidak mengatakan sepatah kata pun, terus-menerus mengakui bahwa dia hanya seorang pengusaha. Biasanya, Amerika Serikat menganut prinsip agak mengorbankan diri untuk memenuhi misi kolektif. Ketika agen negara diperlakukan begitu tidak manusiawi dan kejam, tetapi secara konsisten mereka tak tergoyahkan. Tetapi ketika Salt mengira dia akan mati di tempat yang aneh, atasannya, Victor datang untuk menyelamatkannya. Namun, Victor mengatakan kepadanya bahwa orang yang benar-benar menyelamatkannya sebenarnya adalah pria ini. Mike Ben adalah ahli entomologi yang bekerja di sini. Salt hanya sengaja mendekatinya agar dia bisa melakukan misi dengan bebas. Tanpa diduga, pria saleh ini memiliki perasaan terhadap Salt. Setelah mengetahui apa yang dia temui, diajukan ke parlemen berkali-kali. Untuk mengklaim tidak mengejutkan media, pemerintah ini mengirim Victor untuk bernegosiasi untuk menyelamatkan Salt. Ini adalah pertama kalinya Salt menangis dan mengakui identitasnya sebagai agen. Orang seperti dia sama sekali tidak layak untuk memiliki cinta dan keluarga. Tapi Mike bersikeras untuk bersamanya. Salt dan dia menikah. Dalam 2 tahun, dia tidak perlu menjadi CIA. Tapi dia pergi ke belakang panggung berdasarkan pertempuran nyata selama bertahun-tahun dan mulai bekerja dalam interogasi. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka. Ketika Salt selesai bekerja, rekan-rekannya memanggilnya kembali. 10 menit yang lalu, seorang agen Rusia yang memproklamirkan diri datang untuk mengaku. Salt sangat mahir dalam interogasi sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk terus bekerja. Setelah menyiapkan peralatan, Salt mulai bertanya. Lawan menyebut dirinya Orwell, karena dia menderita kanker dan dibuang oleh organisasinya. Jadi dia dengan tegas memilih untuk menyerah untuk melindungi dirinya sendiri dan menceritakan tentang bagian dari masa lalunya. Pada tahun 70-an abad ke-20, ada seorang agen rahasia yang menyusun rencana untuk menghancurkan Amerika. Mengumpulkan sejumlah besar anak yatim, dimulai dengan latihan fisik dan pelatihan mental mandiri. Mereka akan dilatih menjadi agen mata-mata yang sempurna, sepenuhnya mematuhi perintah yang dikeluarkan. Menurut rencana, seorang agen akan berada di New York terlebih dahulu. Pada upacara perpisahan wakil presiden AS, ditembak untuk membunuh presiden Rusia. Salt diam untuk tidak mengatakan bahwa agen Rusia telah membunuh presiden Rusia, yang jelas tidak masuk akal. Salt tidak ingin membuang waktu mendengarkan ceritanya, berdiri dan hendak pergi. Tidak diketahui bahwa Orwell mengucapkan kata yang aneh, memanggil orang yang harus melakukan tugas itu sebagai Salt. Semua orang di luar yang menonton interogasi kagum ketika ini dikatakan. Tetapi pendeteksi kebohongan menunjukkan bahwa setiap kata Orwell adalah benar. Salt dengan intuisi tajam seorang agen mencurigai suaminya kemungkinan besar terjadi sesuatu. Dia terus-menerus gagal menjawab telepon membuatnya merasa panik. Tetapi karena kata-kata Orwell, Salt juga dicurigai dan tidak diizinkan meninggalkan ruang interogasi. Orwell merubah posisinya ketika dia memasuki lift itu, menggunakan ujung pisau yang tersembunyi di ujung sepatunya dan langsung menyerang pengawalnya. Mereka hampir tidak bisa memprotes dan terbunuh di tempat. Sangat cepat dan membunyikan alarm. Salt dikurung dan memutuskan untuk tidak duduk dan menunggu kematian. Dia dengan sewenang-wenang meninggalkan ruang interogasi. Atasannya, Peabody segera mengeluarkan perintah untuk menangkap Salt dan mencegah semua kemungkinan untuk melarikan diri. Salt terjebak, menggunakan alat pemadam api untuk meredupkan kamera pengintai. Bahkan pakaian dalam di pakaiannya digunakan. Hanya melihat dia menuangkan 2 jenis deterjen ke tempat sampah. Karena ada reaksi kimia, di dalamnya mulai berasap. Selanjutnya Salt melepas kaki meja stainless steel dan memasukkannya ke dalam kertas berisi bahan kimia. Pada saat yang sama, dia menambahkan kertas kasar ke kaki meja, saat bersentuhan dengan alat pemadam kebakaran.
Di luar, polisi khusus mengenakan topeng gas dan hendak menyerang. Salt menunggu saat yang tepat saat pintu dibuka dan alat pemadam kebakaran dibuka. Ini awalnya adalah rudal sederhana yang dia buat sendiri. Setelah membombardir sekelompok polisi khusus, Salt memecahkan jendela dan melarikan diri. Menghentikan taksi untuk mencoba menghubungi suaminya tetapi dia masih tidak bisa mendapat jawaban. Salt dengan tegas menghancurkan chip kartu SIM agar tidak dilacak. Pulang ke rumah, di ruang tamu berantakan, sangat jelas suaminya telah dibawa pergi. Saat ini, Peabody dan Mike datang dengan angkatan bersenjata. Salt mengeluarkan ransel yang disembunyikan di lemari berisi laba-laba yang dibawa. Menempel ke dinding luar perlahan bergerak, bersembunyi di balik AC di luar untuk menghindari tatapan Peabody. Masuk rumah tetangga. Tapi ketika dia akan pergi, Mike tahu. Tidak punya pilihan, Salt hanya bisa berlari di terowongan pejalan kaki. Menghadapi pengepungan banyak staf, Salt hanya bisa menyerah. Dia sekali lagi menyatakan dirinya difitnah, tetapi Peabody tidak mempercayainya. Pada saat ini, becak datang ke kaki jembatan, Salt menunggu saat yang tepat untuk melompat. Tapi anak buah Peabody pantang menyerah, dari awal sampai akhir tetap mengejar. Di kebuntuan, Salt melompat untuk naik sepeda motor. Menggunakan kemampuannya, akhirnya lolos dari pengepungan. Karena perutnya terluka, Salt harus menggunakan perban besar untuk menghentikan pendarahan. Di tempat cuci tangan dia mulai berbenah, lalu menggunakan identitas palsu untuk menginap di hotel. Bahkan membeli satu set pakaian dan berganti pakaian. Mengambil semua senjata dari ranselnya, Salt tahu. Hanya ketika dia menyelesaikan tugasnya, dia akan bisa menyelamatkan suaminya. Keesokan harinya, Salt bersembunyi di keramaian. Setelah memastikan bahwa presiden telah tiba, ia berbalik di kereta bawah tanah. Ketika kereta bawah tanah terakhir pindah, dan jumlah penjaga keamanan di kereta sangat banyak, tapi Salt dengan banyak pengalaman menggunakan koran dan dibakarnya. Setelah membuat kerumunan yang kacau, dia segera melompat dari kereta bawah tanah ke ruang manajemen. Melewati terowongan kereta bawah tanah, Salt langsung menuju terowongan gereja yang digunakan untuk memberikan pidato. Di sini, dia menikam ketiga polisi yang sedang menyelidiki dan jatuh ke tanah. Sejak itu, langkah Salt juga terungkap. Peabody segera mengatur staf untuk pergi ke tempat Salt muncul. Pada saat ini, dalam suasana gereja yang khusyuk, Presiden Rusia naik ke podium. Salt berhasil lolos, dengan cepat berlari ke bagian bawah gereja. Menggunakan pintu sebagai perisai, setelah mengalahkan penjaga, dia mengambil pistol yang dijatuhkan. Setelah menabrak pipa baja dengan listrik, pipa baja tanpa listrik segera mulai berayun jatuh. Semua orang di sana panik. Salt meledakkan dan melemparkan bom ke panggung. Setelah menekan tombol, suara keras terdengar. Tanah di bawah kaki Presiden Rusia retak, dia juga jatuh. Dalam kabut asap, Salt menodongkan pistol ke Presiden Rusia. Peabody membuka senternya dan mengikuti suara itu, Salt meraih pistolnya tetapi tidak menyerangnya. Sebaliknya, di bawah teriakannya, dengan patuh meletakkan pistolnya. Sekarang, Presiden di samping tidak lagi bernafas. Salt di sekujur tubuhnya yang tertutup kotoran dipaksa keluar di depan semua orang. Mike bertanya mengapa dia melakukan itu, dan ditangkap oleh Peabody. Peabody tidak bisa mengerti, Salt jelas memiliki kesempatan untuk membunuhnya, mengapa dia menyerah. Dalam perjalanan untuk dikawal, dia selalu mencari kesempatan untuk melarikan diri. Akhirnya, setelah beberapa saat di jalan layang, Salt keluar untuk melarikan diri. Di kapal pesiar, pikirannya kembali ke masa kecilnya. Ternyata dia sebenarnya adalah agen Rusia dalam kata-kata Orwell. Dan Orwell adalah agen rahasia yang masih melatihnya. Penyamaran selama beberapa dekade adalah menunggu Orwell datang dan menyampaikan misinya. Salt tersenyum lembut, datang ke Orwell yang telah menunggu lebih dari 1 jam. Dalam hal ekspresinya, Orwell relatif puas. Itu benar-benar bakat satu tangan yang dia latih. Tapi Orwell masih belum sepenuhnya mempercayainya saat ini. Mengambil Salt di depan suaminya Mike terjebak dengan menyedihkan di ruang bawah tanah. Untuk memeriksa apakah Salt hanya menggunakan pernikahan sebagai kerudung. Orwell memerintahkan orang-orangnya untuk membuka saluran pembuangan untuk membuat air mengalir, dia menatap Salt. Salt berpura-pura melihat semuanya dengan tenang, tetapi hatinya sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernapas. Selama dia pergi untuk menyelamatkan suaminya, orang di sebelahnya akan segera menarik pelatuknya. Alasan utama Salt melakukan tugasnya adalah untuk menyelamatkan suaminya. Tapi situasinya saat ini membuatnya kehilangan kesempatan untuk memilih. Dia mencoba menahan rasa sakit, dengan hampa melihat Mike tenggelam. Jadi, melihat keputusasaan Salt, Orwell menaruh kepercayaan padanya. Kelompok orang ini semuanya adalah temannya. Tapi kemanusiaan mereka hari ini tidak ada lagi.
Orang-orang ini, karena bagi Amerika untuk menjadi musuh bersama seluruh dunia, tidak dapat mengabaikan trik apapun. Setelah itu, Orwell mengatur misi SALT. Seorang perwira NATO bernama Scar akan menemuinya di pesawat. Dia akan memberi SALT satu arahan terakhir. SALT tiba-tiba menghancurkan botol anggur, dengan putus asa menusuk Orwell sampai mati. Karena dialah suami yang sangat dia cintai meninggal secara tragis, dia harus membuat orang-orang ini dikuburkan bersama suaminya. SALT selesai menangani Orwell dan berjalan keluar dengan setumpuk granat. Tidak hanya pria sejati yang membiarkan ranjau meledak, begitu pula wanita itu. Orang-orang yang tidak bisa bereaksi tepat waktu semuanya mati di bawah pistol SALT. SALT memutuskan untuk menyelesaikan hal-hal ini jika dia akan bertemu Scar. Tanpa diduga dia adalah teman baiknya ketika dia masih kecil. Dia sekarang melayani sebagai perwira penghubung NATO ke Gedung Putih selama 3 tahun. Dia membiarkan SALT menyamar sebagai rombongan, dan pergi ke Gedung Putih bersama. Di lantai 8 Gedung Putih, ada lantai keamanan yang dijaga ketat. Ini adalah tugasnya untuk membawa Presiden Amerika Serikat ke lantai aman itu. Misi SALT selama ini adalah untuk membunuh Presiden AS. Pada malam hari, dengan menggunakan sertifikat yang diberikan olehnya, mereka berhasil masuk ke Gedung Putih. Setelah memberitahu SALT beberapa kata yang bijaksana, tiba-tiba mendorongnya ke tanah, mengambil pistol penjaga, dan berlari lurus ke arah Presiden. Setelah banyak peluru ditembakkan ke arahnya, dia tersenyum dan meledakkan bom di tubuhnya. Dalam api, Presiden bersembunyi di lift tanpa cedera. SALT terlihat kagum di wajahnya, mengambil kartu dari kekacauan. Menurut perintah, Presiden akan dibawa ke lantai aman di lantai 8. Sekarang pria di sebelah Presiden Mike menyadari itu. Orang di sebelah Scar pastilah SALT setelah menyamar. Sementara itu, SALT telah menanggalkan kamuflase tekniknya yang luar biasa. Dan dengan cepat mengikuti jejak Presiden yang berlari dengan panik di sana. Menatap mata Presiden pergi lift ke lantai yang aman. Setelah memukul penjaga lift pingsan, SALT langsung melompat ke poros lift. SALT berhasil masuk ke pintu masuk lantai pengaman. Menangani penjaga di pintu, pada saat terakhir ketika pintu akan ditutup, dia memasuki lantai pengaman. Sekarang, Presiden berbicara dengan Biro Keamanan Nasional. Dia tahu bahwa senjata nuklir Rusia dalam keadaan siap perang. Untuk menstabilkan situasi, Presiden AS memerintahkan aktivasi pertahanan sekunder. Begitu Rusia bergerak, senjata nuklir AS juga akan menyerang dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, SALT mengejar dan menghancurkan sistem pengawasan. Dan berlari ke bagian terdalam dari lantai keselamatan dengan kecepatan tinggi. Pengawal itu menyadari sesuatu yang tidak biasa, setelah menutup pintu terakhir. Pergi keluar untuk mencari SALT, tetapi semua dikalahkan olehnya. Presiden telah lulus verifikasi keamanan. Senjata nuklir diatur dan menunggu dia untuk memulai. SALT juga berada di luar pintu terakhir saat ini. Mike hanya mencoba melindungi Presiden dan sekarang tiba-tiba menembak semua orang. Meninggalkan Presiden dengan wajah terkejut. Ternyata Mike juga anggota elit agen Rusia. Presiden dengan tegas menolak untuk menjadi boneka Mike, lalu ditembak mati dengan satu tembakan. Mike sekarang meluncurkan program serangan. Ketika SALT datang, dia tahu bahwa Mike adalah kartu truf terakhir dari agen Rusia. Setelah salam singkat, Mike menetapkan target serangan senjata nuklir, yaitu Mekah dan Teheran. Dia harus menggunakan nyawa 9 juta orang di sini, untuk membuat marah umat Islam yang hampir 1 miliar orang. Pada saat ini Amerika Serikat telah menjadi target serangan. SALT berpura-pura bergabung dengannya, tetapi berita di TV melaporkan, bahwa Presiden Federasi Rusia tidak dirugikan sama sekali. Dia hanya diracuni oleh racun dari laba-laba, yang menyebabkan serangan pernapasan singkat. Mike segera mengerti bahwa sejak awal, SALT tidak berniat mematuhi organisasi. Bahwa SALT juga mengerti itu sebabnya dia diatur ke tempat ini. Dia datang ke sini untuk menjadi orang mati, bukan Mike. SALT tidak bisa menahan amarahnya, mengeluarkan pistolnya, tetapi kualitas kaca anti peluru di sini terlalu bagus. Dia juga hanya ingin melampiaskan emosinya yang tidak puas. Ketika Mike menggunakan tangan Presiden yang sudah mati, dia mengkonfirmasi identitasnya sekali lagi. SALT menghancurkan dinding, merusak perangkat kontrol pintu besi, lalu membuka pintu. Mereka berdua segera bertengkar sengit. SALT benar-benar tidak bisa membiarkan Mike mengambil nyawa lebih dari 9 juta orang sebagai umpan. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan Mike. Pada saat yang sama, tentara khusus telah tiba. Melihat progres jadwal sudah mencapai 99%. SALT tidak peduli dengan bahaya, dia berbalik untuk menghentikan perintah. Dirinya juga terkena peluru dan jatuh ke tanah. Untungnya dia mengenakan rompi anti peluru jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Tapi Mike berbalik dan menyalahkannya, dia menuduh Salt menembak presiden. Ketika dia dibawa pergi, Salt melirik Orwell dengan ekspresi menghina. Kemudian Mike masih berpikir bahwa menunggu ketika Salt lewat, dia akan membunuhnya. Salt memukul Mike dengan rantai besi. Semua orang terburu-buru untuk membawanya ke helikopter, agar Peabody dikawal ke markas FBI. Di helikopter, Salt memberitahu Peabody semua kebenaran di baliknya. Dan masih ada puluhan ribu orang seperti Mike yang bersembunyi di sekitar agen. Di helikopter, Salt memberitahu Peabody semua kebenaran di baliknya. Pada saat ini, Peabody menerima berita bahwa di tempat kematian Orwell ditemukan sidik jari Salt. Untuk sesaat, dia memutuskan untuk mempercayai Salt, lalu diam-diam membuka borgolnya. Saat terbang di atas sungai, Salt tiba-tiba melompat keluar dari helikopter. Dia berpakaian compang camping dan berlari cepat ke dalam hutan yang tertutup salju. Agen Rusia ingin mengobarkan perang dunia, dia ingin membunuh semua orang. Salt adalah film aksi yang tidak membosankan sama sekali. Detail film cepat, suara menarik, tembak-menembak, pertarungan bela diri, pengejaran. Semua ini muncul dengan sempurna di film. Anda mungkin akan ragu, di film ini pihak mana yang menjadi pemeran utama wanita? Rusia atau Amerika? Sebenarnya, mereka tidak. Dia adalah bekerja untuk dirinya sendiri, yaitu cinta, kebenaran, dan kebenaran. Di dunia kebohongan ini juga satu-satunya kepercayaan yang bisa dia temukan. Oke, video hari ini berakhir di sini. Aku Meo Smile, sampai jumpa lagi.